Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Putra dengan NIM 20050012. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Ibu Glory Yolanda dengan mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Di sini saya akan mengambil dari pertemuan 10 tentang teori ketergantungan. Yang pertama, apa itu teori ketergantungan? Teori ketergantungan itu pertama kali muncul sebagai kritikan terhadap teori modernisasi yang mengatakan bahwa seharusnya perkembangan itu dilakukan sesuai dengan mencontoh negara-negara barat yang lebih maju lebih dulu, dan penyebabnya tidak berkembang suatu negara karena faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembangunan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari atau maksud dari teori ketergantungan. Maksud dari teori ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspektasi dari negara lain, di mana negara-negara tersebut tentu hanya berperan sebagai penerima akibat dari negara itu saja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah teori ketergantungan yang pastinya itu berakar dari Karl Marx yang mengenai strukturalisme ekonomi dan hubungan ekonomi antar negara maju dan negara ketiga, atau dikenal sering disebut dengan teori klasik juga. Teori ketergantungan atau modern, atau bisa disebut dengan teori yang sekarang banyak dipakai, dikembangkan oleh Raoul Leibniz dan Hans Niger pada tahun 1950 di Amerika Latin. Teori ini menjawab kegagalan dari United Nations Economic Commission and for Latin America pada awal 1960. Terbentuknya atas respon terhadap ketergantungan yang selalu ditopang oleh teori Marx. Di sini saya akan menjelaskan juga teori-teori menurut para tokoh. Di sini akan saya mengambil 3 tokoh, yaitu dari Paul Brand, Andre Grunwald, dan Tuneo dos Santos. Menurut teori dari Tuneo dos Santos, negara berkembang berpusat, maka negara pinggiran juga ikut berkembang. 3 jenis pembagian ketergantungan. Dan satu itu ketergantungan kolonial. Adanya monopoli perdagangan untuk melengkapi monopoli negara maju dengan keuntungan yang akan keduanya akan diuntungkan dari hal tersebut. Terus yang kedua, ketergantungan industri. Di sini juga termasuk dengan industri keuangan, investasi yang diarahkan pada produk-produk raw material dan pertanian untuk konsumsi negara-negara kapitalis. Terus ketergantungan teknologi, industri, monopoli juga termasuk dalam hal tersebut. Terus menurut Paul Bryan, hubungan negara maju dan negara berkembang menyebabkan ketergantungan terhadap negara maju. Sistem ekonomi kapitalis dan imperialisme menyebabkan keterbelakangan negara-negara yang sudah terbelakang. Tentu saja bisa kita ambil dari negara Afrika dan sebagainya. Mereka tergantung oleh negara-negara yang berdekatan oleh mereka. Kalau mau diambil contohnya lagi, itu diambil dari negara Afghanistan. Dulu mereka sangat tergantung dengan Amerika dalam sisi ekonomi maupun militer dari mereka ya. Terus yang kedua, yang terakhir tuh ada Andre Grunwald yang membagi negara menjadi 2 bagian kelompok, yaitu negara metropolisme maju dan negara satelit. Sektor ekonomi negara satelit dapat berkembang jika hubungan dengan negara metropolis melemah atau tidak ada. Jadi dilihat dari sisi ekonominya, negara satelit itu dapat berkembang jikalau negara metropolisme itu melemah atau dia menghilang dari peradaban, baru muncullah negara yang namanya satelit ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan teori ketergantungan.
yang itu ada namanya struktural dan neomarkis. Adalah pendekatan struktural itu adalah pendekatan ekonomi dalam teori ketergantungan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan fitur struktural ketika melakukan analisis dalam sebuah ekonomi. Pendekatan ini berasal dari kerja Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dengan Raul Pebos dan Fundra yang berargumen bahwa ketidaksetaraan ekonomi perkembangan yang menyimpang merupakan ciri struktural melekat pada sistem global. Dalam pandangan neo-Marxis, eksploitasi dan dalam pandangan ini mengandung eksploitasi eksternal, bukan eksploitasi normal modern terhadap Marxisme klasik. Dalam ekonomi industri, pendekatan neorasmi itu lebih menekankan kepada monopoli di dalam persaingan yang ada. Tokoh-tokoh yang sering itu adalah Paul O'Brien, Paul Sweeney dan Andrew Gulfleck. Itu yang orang-orang yang sering sekali terlibat dalam teori Marxisme ini. Terus saya akan mengambil satu studi kasus buruknya kinerja neraca yang masih mengalami penghambatan, terutama dengan negara-negara yang pemerintahan masuk atau barang imporan susah. Jadi tujuan dari penurunan ekspor ini terjadi di Tiongkok, Jepang, Amerika, India, Australia, Korea Selatan dan juga negara-negara Uni Eropa. Dan ini sering terjadi di negara-negara Uni Eropa dikarenakan mereka saling berkaitan satu sama lain. Mungkin segitu saja video saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih.